Oke, kembali lagi bersama saya sahabat-sahabat Garuda. Di mana di sini timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin dan membawa pulang setelah berhasil meraih 1 permainan, yaitu 1 gol, di mana timnas Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024. Timnas Indonesia cetak gol lewat Ragnar Oragmangun, tetapi Arab Saudi samakan skor lewat Musab Al-Juwair. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, itu secara mengejutkan memainkan Witan Sulaiman sebagai starter, sedangkan Marcelino Ferdinand di sini setelah beberapa lama tidak jadi starter. Dan 3 menit pertama permainan timnas Indonesia dan Arab Saudi cukup berimbang meski belum ada satu peluang yang diciptakan kedua tim ini, di mana timnas Indonesia terlihat sekali selalu mendapatkan tendangan sudut. Dan tendangan sudut pertama itu didapatkan oleh timnas Indonesia pada menit ke-7, di mana meski begitu Tom Haye gagal memaksimalkan umpan sebagai untuk mencetak gol, tetapi itu masih skor menjadi 0-0. Kemudian di sini kepada Rafael Strike sempat lolos dari penjagaan di menit ke-15 usai memanfaatkan umpan dari Tom Haye. Namun kontrol bola tidak maksimal sehingga peluang pun terbuang. Indonesia akhirnya berhasil unggul, yaitu 1 gol usai Ragnar Oragmangun membobol gawang Arab Saudi, mendapatkan ruang tembak tendangannya yang membentur Sandiwas, tapi bola berbelok ke arah gawang dan Sandiwas membuka peluang lagi untuk Indonesia pada menit ke-28. Lepas umpan silang ke arah Ragnar Oragmangun, tapi sundulan penyerang FC Dender itu masih melambung ke atas gawang, dan Arab Saudi kemudian mendapatkan peluang emas lewat tembakan Mohamed Kano di menit ke-29. Untung saja tembakan dari striker Arab Saudi ini masih melenceng, dan Roberto Mancini seperti menyadari bahwa kesalahannya. Pada menit ke-33 dia memainkan satu-satunya pemain abroad di Arab Saudi, yaitu Saud Abdul Hamid digantikan Motep. Kemudian Arab Saudi di sini berusaha membongkar pertahanan dari timnas Indonesia lewat serangan sayap. Namun hingga menit ke-44, Green Falcon ini kesulitan untuk membongkar pertahanan Garuda. Skor di sini masih berakhir dengan 1-0, masih bertahan, di mana Arab Saudi berhasil menyamakan skor 1-1 lewat Musab Al-Juwair di menit ke 45+2, memanfaatkan umpan Kano. Tendangan Musal mengecoh Martin Paes karena bola mengenai badan Calvin Verdong. Dan gol Arab Saudi pun terjadi dengan tendangan pertama mereka ke arah gawang Indonesia. Hingga babak pertama berakhir, di sini skor berakhir dengan imbang, yaitu 1-1 antara Arab Saudi versus Indonesia. Kemudian babak kedua dimulai antara timnas Indonesia dengan Arab Saudi, di mana Arab Saudi di sini terlihat langsung menggebrak di babak kedua, dan pemain yang baru masuk dan dimasukkan oleh Roberto Mancini adalah Abdurrahman Garib, melepas tembakan di menit ke-48 tapi masih melenceng, artinya tendangannya masih menjumpa fan. Pada menit ke-58 di sini Coach Sintayong menarik keluar Tom Haye dan Witan, dia memasukkan Saine Patinama dan Marcelino. Kemudian Salem Al-Dosari mencoba peruntungan lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Di menit ke-64 tembakannya masih melambung terlalu jauh. Kemudian kembali kepada timnas Indonesia punya peluang saat Saine Patinama beri umpan silang ke Marcelino. Namun pemain Oxford United itu tidak bisa menyundul bola. Arab Saudi kemudian mengepung pertahanan timnas Indonesia yang sangat kuat di menit ke-72. Namun mereka masih tak menemukan ruang tembak, sehingga skor ini masih berakhir dengan skor 1-1. Begitu juga dengan tembakan Salem Al-Dosari sini yang masih melebar di menit ke-74. Di sini Saud mendapatkan peluang emas lewat sundulan di menit ke-76, tapi masih bisa ditepis oleh Martin Paes. Arab Saudi mendapatkan penalti menit ke-77, tapi Salim Al-Dosari di sini gagal mengeksekusi penalti tersebut, dan Arab Saudi bertubi-tubi serangan Indonesia.
Tapi Martin Paes beberapa kali tipis tendangan pemain Arab Saudi hingga menit ke-88 di sini skor 1-1 masih berakhir imbang. Martin Paes kembali gagalkan peluang Arab Saudi saat Firas Al Buraika di sini sudah berhadapan dia bisa menepis bola sehingga peluang dari Arab Saudi di sini pada menit ke-90+3 itu gagal. Kemudian Sainay Petinela mencoba peruntungan lewat tendangan kaki kirinya di luar kotak penalti. Tapi masih melebar di menit ke-90+9 hingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1 tetap bertahan. Dan ini adalah sahabat-sahabat Garuda adalah sebuah harapan yang selalu digemuruhkan sebelum pertandingan bahwa timnas Indonesia jika berhasil menahan imbang Arab Saudi, maka kemungkinan besar Indonesia punya peluang untuk bisa lolos. Dan kalau kita bicara dari pertandingan-pertandingan dari segrup kita, yaitu timnas Jepang secara mengejutkan mengalahkan timnas Cina dengan menggulung mereka yaitu 7-0. Kemudian berbicara Australia juga secara mengejutkan menjadi tuan rumah dan kebobolan di menit-menit krusial. Di menit akhir babak kedua, Australia dengan setelah mendapatkan kartu merah kemudian diganjar dengan gol bunuh diri, dan itu tentunya menjadi peluang emas juga kepada timnas Indonesia di bawah komando Coach Sintayong bisa membaca permainan dari Australia sebagaimana yang ditampilkan sebelum pertandingan ini, yaitu di Australia tadi sore, bahwa permainan mereka akan secara eksklusif untuk dianalisa para tim dari staf analisa dari Coach Sintayong ini. Dan jangan lupa sahabat-sahabat Garuda, Stadion GBK ini kita fullkan dengan stadion menjadi merah putih dan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Dan tentunya ini juga menjadi peluang besar pula dan kemungkinan besar sehingga seandainya bisa bertahan dengan baik tadi di babak pertama, timnas Indonesia itu bisa menghasilkan bola-bola yang cukup baik dan bisa menahan imbang, bahkan bisa mencetak gol. Atau dari peluang-peluang yang gagal ini mungkin bisa diperbaiki lagi PR dari Coach Sintayong bahwa timnas Indonesia sudah levelnya bukan Asia lagi tetapi level internasional. Kita harus akui itu. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang dikatakan oleh Bung Toel. Kata siapa? Kata pandit ore-ore, katanya Indonesia sudah level Asia. Berarti level dari Toel ini adalah levelnya masih ASEAN, tidak mau ke level internasional. Dan mungkin mereka tidur ya, Toel dan cawe-cawenya itu tidur ketika timnas Indonesia berada di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan kalau kita bicara dari perlawanan dari grup C ini, mereka sudah menjadi langganan Piala Dunia. Oke sahabat-sahabat Garuda, bersama saya jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.